Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah taklim yang berbahagia, penentuan bahwa ibadah salat itu hukumnya wajib bukan dari Al-Qur'an. Dalam teks Al-Quran tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa sholat itu wajib, termasuk zuhur yang kita kerja. Ulama dengan kaidah usul fikihnya melihat begini, perintah-perintah sholat yang ada di Al-Quran sampai pada kesimpulan wajib itu melihat indikasi dari ayatnya, nanti didukung dari hadisnya. Indikasi itu kalau bahasa ulama fikih namanya qarinah. Qarinah yang mengindikasikan ini wajib. Nanti kita bandingkan dengan yang lain. Misalnya, kita kan sholat itu wajib menggunakan ayat aqimus sholah. Dirikan sholat. Tapi tidak ada pernyataan wajib mendirikan sholat. Di surah Al-Baqarah misalnya, orang-orang bertakwa alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat. Tapi tidak lagi ada kata-kata di situ wajib melaksanakan salat. Nah, lalu ulama mengumpulkan beberapa ayat-ayat salat. Diketemukan tuh. Ada ayat salat begini bunyinya. Tentang salat nih. Ma salakakum fi saqar. Kenapa Anda semua kok berada di neraka Saqar? Ini dialog antara ahli surga dengan ahli neraka yang diabadikan di Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Kenapa Anda berada di neraka Saqar? Qalu ma lam nakum minal musallin. Mereka jawab, dulu saya nggak pernah sholat. Berarti kalau ada orang yang tidak sholat, ganjarannya adalah neraka. Berarti sholat bukan sesuatu yang main-main. Dari sinilah kemudian ulama menyatakan ini wajib nih, ini wajib. Dah. Belum lagi di surah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya lalai. Udah sholat masih lalai, udah sholat tapi lalai, celaka. Apalagi tidak sholat. Ini bukan main-main berarti. Itu qarinah namanya tuh. Itu indikasi. Nah, dah. Sampai di sini, ini kan kita sepakati bahwa hukum pertama itu harus Al-Quran. Kemudian turun kedua baru As-Sunnah. Ketiga baru Ijma', keempat baru Qiyas. Dah, di Al-Quran begitulah ayat sholat. Coba kita bandingkan dengan ayat tahajud. Kan sama perintahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Tengah malam maka tahajudlah. Tapi ulama tidak memutuskan tahajud hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi sama-sama disuruh. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Fatahajjad bihi, bangun tahajudlah. Sama-sama disuruh. Yang nyuruh siapa? Allah. Tapi kenapa yang ini hukumnya wajib, yang ini hukumnya sunnah? Maka dikenal istilah dalam bahasa usul fikih, ada amrun lazimun, ada amrun ghairu lazim. Kalau bahasa kita, ada perintah yang pasti, ada perintah yang nggak pasti. Sholat nih, yang 5 waktu, itu perintahnya pasti. Mana perintahnya pasti? Tadi itu. Kalau Anda sholat saja, tapi main-main, Anda termasuk bahaya. Anda tidak sholat, Anda masuk neraka. Dan hukumnya pasti. Zuhur 4 rakaat, waktunya pasti. Asar 4 rakaat, waktunya pasti. Subuh 2 rakaat, waktunya pasti. Amrun lazimun. Coba tahajud, berapa rakaat? 2 boleh. 4 boleh. 8. Teman-teman kan biasanya 12 kan? Setahun. Sebulan 2. Nah, ada teman-teman kita yang memang gua 2 rakaat aja karena bangunnya jam 4. Subuhnya kan udah setengah 5. Ada teman-teman yang sanggup 8 rakaat karena bangunnya setengah 4. Ada teman-teman yang 12 rakaat karena bangunnya jam 3. Boleh jadi. Tapi tidak ada angka yang pasti. Disuruh nggak? Disuruh. Diperintah nggak? Diperintah. Tapi nggak pasti. Namanya amrun ghairu lazim. Perintah tapi nggak pasti. Diperintah yang nggak pasti, maka hukumnya sunnah.
Dan tidak ada ancaman bagi orang yang tidak tahajud. Ayat Quran mana yang mengancam orang tidak tahajud? Nggak ada. Bahkan lihat kalimatnya kan, kalau pakai ayat ya ihal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu minhu qalila. Bangunlah di waktu malam sedikit saja, setengahnya atau lebih sedikit. Ukurannya nggak pasti. Tapi disuruh, diperintah, tapi nggak pasti. Yang diperintah tapi nggak pasti, maka hukumnya sunnah. Walaupun kalimatnya sama-sama perintah. Inilah bahasa usul fikih untuk membedakan mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah. Tuh, di landasan pertama, Al-Quran. Begitu cara membacanya. Maka ada hukum namanya, sumber hukum Islam namanya ijma. Kesepakatan ulama bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Itu namanya ijma, kesepakatan. Sebab Quran tidak menyatakan wajib. Beda sama puasa, coba. Puasa kalimatnya. Kutiba, diwajibkan. Yuk, kita lihat sekarang turun ke hukum yang kedua. Sunnah. Bagaimana as-sunnah bicara tentang sholat. Sunnah makin menguatkan nih wajib. Lihat kalimat. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang ninggalin sholat sengaja, kafir. Berbiasa. Sengaja, Pak. Kalau nggak sengaja, nggak kafir. Yang nggak sengaja bagaimana? Lupa atau ketiduran. Ada yang lupa sholat ya? Bisa, Pak. Karena kondisinya. Jadi di tempat saya itu kebanjiran. Itu saking airnya cepatnya itu orang barang betul. Capek, Pak, istirahat jam 4 sore. Udah sembahyang zuhur apa belum? Belum ternyata. Yang kayak gitu tidak termasuk kafir. Karena ada uzurnya. Lupa. Nah. Atau ketiduran, Pak. Bapak di rumah misalnya, karena di rumah ada yang sakit, anak sakit, akhirnya tidurnya agak malam. Akhirnya subuhnya kesiangan. Nanti pas bangun langsung sholat, Pak. Jangan nanti zuhur. Bapak kesiangan, bangun jam 8. Ya Allah, belum sholat subuh. Kata istrinya, sholat, Pak. Ntar aja sekalian zuhur. Nggak boleh tuh, Pak. Ketika bilang sekalian zuhur, itu bermasalah. Harusnya langsung sholat. Harusnya langsung sholat. Ya kalau saya boleh bercanda, Pak. Sholatnya di masjid, Pak. Bawa sajadah. Jadi kata tetangga, duha. Gitu. Kata tetangga, wah tetangga kita duhanya di masjid. Pas diintip ternyata pakai Allahumma hdini fiman hadait. Subuh ini. Nah. Di hadis-hadis, bahkan ada hadis yang sering kita baca tuh, bunyal islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Dibangun Islam seseorang itu dengan 5 dasar, salah satunya ada dengan sholat. Maka ketika orang sholat, Islamnya bagus. Ketika nggak dia sholat, Islamnya hancur. Dari gabungan antara Quran dengan hadis, ulama sepakat. Apalagi melihat bagaimana Rasulullah menjaga sholat. Lebih banyak di awal waktu. Emang ada Rasul pernah sholat di akhir waktu? Ada, Pak. Rasul kesiangan juga ada, tapi jangan dijadikan dalil. Saya ulang ceritanya, Pak. Pulang dari perang, kira-kira capek di tengah jalan, kata Rasul, kita istirahat dulu. Ya, siap. Bilal, kamu jaga. Nanti kalau subuh dibangunin. Siap, Rasul? Tidur aja. Saya yang jaga. Bilal jaga sendiri, iseng. Kan sama capek jalannya. Duduk senderan di perut onta. Pules. Bilalnya. Bangun yang bangun duluan, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu juga udah kena sinar matahari. Kena sinar matahari, Sayyidina Umar terbangun, Bilal pules, Nabi pules. Nah, nggak berani tuh. Sayyidina Umar ngebangunin Nabi, nggak berani. Akhirnya Sayyidina Umar teriak-teriak aja. Siang, siang, siang. Rasul melek kemudian, udah siang. Nanya Bilal, lu bagaimana sih? Kata Bilal, saya ditidurin sama setan ya Rasul. Dah, kebetulan di situ nggak ada air. Maka kata Rasul, kita jalan dikit dah menuju tempat air. Itu udah jam 8 jalan. Sampai di sono karena siangnya berjamaah gitu ya, kompak kesiangan, pakai azan, pakai qobliyah jamaah subuh. Ini kalau ngaji begini, Pak, jangan bilang Nabi aja kesiangan, apalagi gua gitu. Jangan, Pak. Nabi pulang perang, lu nonton bola. Itu bedanya. Nah. Dah.
Jadi kesimpulan bahwa sholat ini wajib nggak bisa diganggu gugat, walaupun ini ijma ulama, ijma ulama. Dah. Cara sholat itu kan ada cerita Rasulullah, ada anak-anak muda yang santren kilat bulan Ramadan itu, santren kilatnya dia dari sebelum Ramadan sebenarnya. Ada anak muda dah. Lama-lama Rasul ngelihat nih kayaknya anak muda udah pada kangen sama keluarganya. Kata Rasul begini, pulang dah, nggak apa-apa pulang, nggak apa-apa pulang. Tapi ntar kalau datang waktu sholat, fal yu'azzin ahadukum, azanlah salah seorang di antara kalian, wal yu'ammi akbarukum, hendaklah yang jadi imam yang lebih tua. Nah, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu pernah merhatikan saya salat. Dah. Agak miring Pak, agak miring dikit. Imam sunnahnya yang umurnya lebih tua. Di sini siapa yang paling tua? Nah, dah. Nabi pernah bilang begini, ini klasifikasi imam. Yang bagus pertama imam itu, yang bagus adalah aqra'uhum Qur'anan. Yang paling bagus baca Qur'annya. Syukur dia apal, syukur dia bagus. Jadi kalau ada imam baca waladolin, yang satu baca yang kedua apa yang jadi imam? Ghairil magdu. Itu yang kedua yang dipakai. Tapi kalau nggak ada Pak, nggak ada yang kedua, kondangan. Yang ketiga lagi meriang, ada yang paling jelek, emang nggak ada Pak, dia doang, udah cabut, tarik aja Pak. Walaupun magdu udah nggak apa-apa Pak, sebab emang ada dia doang itu, nggak ada lagi. Daripada sholat jamaahnya bubar, sebab saya pernah cerita Pak, saya sholat itu imamnya begitu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena kita memang di sini numpang maksud saya, emang saya di situ datang, bukan orang asli, di rumah sakit, kemudian isi lahir, sholat subuh, jamaahnya cuma 3, saya datang agak lambat, udah ada imamnya. Mungkin dia juga tadi 2 main dorong-dorongan kali Pak, lu aja, gitu mungkin. Pas saya datang jadi makmum, terlambat saya makmum masuk rakaat kedua, imam baca, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita ada di situ, ikut Pak. Tapi bacanya nggak benar Ustadz. Jangan sombong di depan Allah. Anda sedang sholat menghadap Allah. Udah urusan ngaji mengaji nih, memperbaiki kita ngaji begini, taklim ngaji, perbaiki bacaan kita. Kalau udah sholat berhadapan dengan Allah. Jangan sok pintar di depan Allah. Salah tuh bacanya. Nggak, dia bukannya salah Pak. Belum bisa. Dia juga makhluk Allah. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Cuma kalau dari awal-awal diseleksi, Anda yang lebih afdol, Anda yang lebih afdol. Maka saya kalau ada qori, kemudian ada penceramah jadi imam, saya mundur. Mendingan qori jadi imam. Secara tajwid, secara qiraat dia lebih bagus, Pak. Nah, dah. Kalau yang pertama udah ketemu tuh bagus baca Qur'annya, sama ternyata, dua-duanya qori, cari yang a'lamuhum hadisan, cari yang paling alim ilmu hadisnya. Ini gimana nandainnya ya? Kan nggak bisa dari mukanya Pak ya. Nih orang nih alim nih hadisnya nih. Alim apa? Ini dia nih. Nggak bisa tuh. Tapi kalau Quran bisa. Quran. Cuma kan kita bisa lihat kesehari-hariannya. Kalau ternyata sama juga Pak. Baru akbaruhum sinnan. Cari yang paling tua. Bacaannya sama. Ilmu hadisnya sama. Cari yang paling tua. Tuanya sama Pak. Cari yang bininya 2. Kenapa? Lebih berani. Nah, yang ini 1, minggir. Tapi itu nanti urutan keempat Pak. Yang pertama akrahum Qur'ana. Kita kembali ke sholat Pak. Maka gerakan sholat itu melihat bagaimana Rasul sholat. Nah masalahnya ketika melihat bagaimana Rasul sholat, sekarang nih kita nih, kalau melihat bagaimana Rasul sholat, melihat siapa? Sekarang nih kita nih. Kalau mau tahu bagaimana cara Nabi ruku, Nabi sujud, Nabi i'tidal, Nabi tahiyat awal, Nabi duduk tahiyat akhir, dari mana sekarang nih kita mau lihat?
Tuh. Dari mana coba? Udah gak ketemu Nabi? Kalau bapak bisa ngimpi ketemu Nabi, bisa nanya. Tapi buat bapak doang kan? Ketika bapak cerita, temennya gak percaya. Gua semalam ngimpi ketemu Nabi. Kata temannya, lu lah ketemu Nabi. Bisa gak percaya. Nah, dah. Tapi ada ulama pak, namanya Syed Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki. Itu dia kalau mau ngerjain sesuatu, musyawarah sama Nabi lewat muridnya. Namanya Kiai Haji Thaifur Mawardi yang belum lama meninggal. Bukan dia. Jadi tolong tanyain Nabi, ini bagus enggak? Muridnya. Sampai ketika di Mispalah tempat pesantren saya, karena tahun 2003 saya sempat ketemu beliau itu. Itu ketika kekeringan, di mana harus gali sumur yang ada air, ini Kiai Mawardi ditunjukkan sama Rasul di sini. Pas digali, betul sampai sekarang airnya nggak kering. Disebut dengan Bi'ru Thaifur. Sumur Thaifur. Thaifur itu Kiai Thaifur Mawardi. Jadi dia mengakui kealiman muridnya lewat mimpinya. Bukan dianya, bukan. Tuh Pak, kalau udah jadi murid diakuin sama guru kayak gitu luar biasa Pak. Kita kan kadang ketemu gurunya, guru udah nggak kenal sama kita Pak ya. Sebab murid ini yang paling dikenal Pak, ya kebangatan pintar sama kebangatan bego Pak, itu dikenal Pak. Kebangatan baik sama kebangatan badung tuh dikenal tuh. Terutama dulu yang bayarannya nunggak mulu, itu yang sering dikenal tuh. Ini nggak belum pernah bayaran ini. Dah, maka kemudian ketika kita tidak bisa melihat gerakan Nabi, ada ulama-ulama yang alhamdulillah berbaik hati tuh. Bikin kitab-kitab hadis. Yang dari kitab itu kita bisa melihat tuh. Ada hadis namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Disebut dengan Kutubus Sittah. Ini sedunia muktabar. Kitab ini sedunia dipakai. Nah, maka kadang-kadang ada Rawahun Nasai, Rawahun Tirmidzi, Rawahun Abu Daud, Rawahul Bukhari, Rawahun Muslim. Mohon maaf Pak, saya alhamdulillah nih baca kitab ini 6-6-nya selesai nih dibaca. Zaman pesantren, saya nggak pesantren, ngaji biasa aja. Dibaca habis Pak, selesai itu. Kenapa giran Bukhari disebutnya Sahih Bukhari, Muslim Sahih Muslim, tapi 4 di bawah disebut Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Sebab kalau Sahih Bukhari itu dia punya sistematika penulisan tidak mengikuti sistematika fikih. Di Bukhari Pak, kalau kita lihat tuh babul ilmi, babu awali badil wahyi. Tapi kalau kita buka Sunan Abu Daud, kitabut toharo, kitabut sholah, susunan fikih. Dari situlah akhirnya ulama-ulama, kalau mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal lahir sebelum dikumpulkannya hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, belum. Maka dia punya sendiri namanya Musnad Imam Syafi'i. Dia punya sendiri namanya Musnad Imam Ahmad, hadis. Dia punya sendiri namanya Al-Muwatta Imam Malik. Dia punya sendiri namanya Al-Mu'tamad Imam Abu Hanifah. Oke, kita kembali deh ya. Maka yang belakangan itu melihat bagaimana gerakan Nabi itu lewat tuh hadis-hadis yang ada tuh. Bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi baca Fatihah, surahnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita ributnya digerakkan Pak, tapi ributnya tidak pernah surah. Nabi kalau maghrib bacanya surah Wat-Tur. Maghrib. Wat-Tur. Wa kitabim mastur. Panjang Pak. Maghrib. Pernah ada yang dengar maghrib baca Wat-Tur? Nggak ada. 2 melin sama makmumnya. Maghrib baca Wat-Tur. Maghrib mah al-hakumut. Ya. Wahilul. Tuh. Maghrib. Nah, dari situlah kemudian ulama melihat nih, oh begini cara gerakan sholat nih, begini nih. Maka terkenalah fungsi hadis sebagai tabyin, tafsir, sebagai penjelas. Quran bilang aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi Quran nggak bilang harus duduk tahiyat awal. Quran nggak bilang harus duduk di antara 2 sujud. Quran nggak bilang harus baca doa iftitah. Nggak bilang tuh. Di bawahnya ada penjelasan nih, ada namanya as-sunnah. Yuk. Kita mulai pertama. Ini Pak hadisnya nih yang ribut-ribut. Bapak pernah lihat orang takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, angkat tangan. Ada yang lama banget Pak. Ada. Macem-macem itu.
Ternyata hadisnya begini bunyinya. Rasul sholat berdiri lalu takbir mengangkat tangannya, hadis ini hadwaman kibaih, lurus dengan dua pundaknya, lurus dengan dua pundaknya. Disitulah ulama banyak yang mentafsirkan Allah lurus sama pundak, Allah lurus sama pundak, Allah lurus sama pundak. Jadi yang lurus ininya apa ininya? Tuh. Maka ada orang yang ngajarinnya begini, ada yang begini, ada yang begini, Pak. Dah. Tapi ini dia yang lebih. Ulama sepakat, Pak, ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Ini mana kalau Pak, kalau ada yang malas nih, ada yang malas sembahyang, ada yang malas. Allahu Akbar, sah, Pak. Dia nggak angkat nih, begini dong. Allahu Akbar, sah. Boleh. Cuma makruh. Saya takut ditabok malaikat aja. Males banget lu. Kan ayatnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia mendirikan sholat, dia berdiri dalam keadaan malas. Takbirnya nggak mau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sah. Sebab ulama sepakat ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Yang wajib kalimat Allahu Akbar. Agak melebar sedikit Pak sebelum ke sana. Kalimat Allahu Akbar saja tidak disepakati oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh nggak ditukar dengan kata lain yang sama? Allahu A'zam, Allahu A'la, Allahu Ajal. Mazhab Abu Hanifah membolehkan itu. Allahu A'zam. Waduh. Kata Darussalam, mazhab apa lagi, aliran apa lagi, ini nih. Ampun dah. Yang ada aja udah sibuk kita ini, ada lagi. Tuh. Dah, sekali lagi Pak, ini agak melebar. Sebab ada kajian dalam usul fikih namanya mustarak dengan muradif. Mustarak itu satu kata banyak punya makna. Muradif itu banyak kata satu makna. Satu kata banyak makna, misalnya kata rapat. Teman kita sedang rapat, tolong pintunya ditutup dengan rapat. Sama-sama rapat, tapi terjemahnya beda. Itu namanya mustarak kalimatnya. Nah, mari kita melihat pertunjukan seni yang indah. Air seni saya warnanya kuning. Sama-sama seni. Nah, situasi di DPR genting. Ada demo. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas. Genting. Di bahasa Arab juga ada Pak yang begitu. Kalau dipikir itu soal berapa lama perempuan diceraikan suaminya masa iddah. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina talatata quru. Perempuan yang diceraikan suaminya harus menjaga diri, nggak boleh nikah selama 3 kali suci. Kata kuru dalam bahasa Arab bisa suci, bisa haid. Ini sebenarnya 3 kali suci apa 3 kali haid. Itu mustarak. Tapi ada Pak namanya muradif, banyak kata tapi satu makna. Misalnya laki, pria, cowok, wanita, perempuan, cewek. Ya. Nah, ini namanya muradif. Nah sekarang Allahu Akbar, Allahu A'la, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allahu A'zam, Allah yang maha agung. Mana yang salah tuh? Tapi kata 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan kata Allahu Akbar itu ta'abbudi, nggak boleh dirubah. Dari nabinya Allahu Akbar. Nabi nggak pernah nyontohin Allah yang lain. Maka walaupun tetap sama Allah A'la, di 3 mazhab nggak boleh. Tapi di mazhab Hanafi boleh. Allahu A'la. Dah, jadi ngangkat tangannya sunnah, yang wajib itu Allahu Akbar. Pak, Allahu Akbar juga kalau bisa mah belajar Pak. Sebab ada yang baca pakai qalqalah. Allahu Akbar. Huruf kaf bukan qalqalah.
Qalqalah kan baju di toko ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Qalqalah. Yang kalau berhenti pakai bab, ba'id. Nah, tapi kaf nggak termasuk. Jadi bukan Allahu Akbar. Ada yang kadang-kadang banyak kepanjangan. Allahu Akbar. Salah lagi tuh secara bahasa. Nah, ada yang pakai Wallahu Akbar. Pernah nggak dengar teman-teman orang komat pakai waw? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada wawnya sebenarnya itu. Tapi nggak salah juga sih dia tambahin. Cuma ya kerajinan gitu. Tambahin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada tuh wawnya sebenarnya. Sama tuh sama orang Allahu Akbar. Kedengarannya pasif, Pak. Tapi salah itu. Salah itu. Sebab hu-nya nggak boleh panjang. Allahu Akbar. Kalau ro-nya tipis tebal itu tajwid. Akbar, akbar itu tipis tebal deh itu. Tetap ro namanya. Tapi kadang-kadang tuh ada hu-nya panjang. Allahu Akbar. Nah, juga Pak, jangan juga kebangetan paseh dipaksa. Kan ada yang pasehnya dipaksa. Yang biasa-biasa aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh. Dosen saya bilang begini, Nabi juga nggak begitu-begitu banget katanya. Nabi juga nggak begitu-begitu banget. Pokoknya yang bisa aja Pak. Yang kita udah belajar, mungkin teman-teman pernah ada belajar begini. Alhamdulillahi Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Ada tuh teman-teman belajar gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada juga yang A-nya sampai alamin. Ada juga. Dan yang belajar aja, jangan dipaksa gitu. Tapi kalau lihat imam-imam Masjidil Haram, kelihatannya enteng-enteng aja Pak. Kayak Abdurrahman Sudais. Saya sangat favorit sama Syekh Abdurrahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kadang nggak pakai Allah, nggak begitu nggak. Kan yang paling pasti kan orang Arab kan, karena bahasa Arab. Maka nyonteknya di dia aja Pak, nyontek di dia aja pastinya. Kalau kita bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa, ini bercanda apa bercanda. Dia makannya korma Pak, minumnya zam-zam, kita salak, minumnya pam-pam. Nah, jadi kalau buat sama bengan kayaknya nggak bisa gitu. Kalau ada yang bisa, luar biasa kalau ada yang bisa. Tapi dia mau udah bisa, itu kadang-kadang mohon maaf ya, naik turunnya sesuai dengan makna ayat. Naik turunnya. Itu yang saya sangat ketika dia bilang ayat Innal hasanati yulhibna sayyi'at. Diulang sampai 3 kali itu baca itu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Apa terjemahnya? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Seakan-akan lu kalau bikin dosa, ibadah aja biar banyak. Kalau dosa lu banyak, sedekah aja biar banyak. Tapi diulang sampai 3 kali itu. Paham Pak? Saya pernah dengar imam, lagunya bagus Pak. Tapi naik turunnya kagak pas. Naik turun secara maknanya. Dah, terlepas dari itu Pak. Allahu Akbar yang wajib, tapi ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Dah, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas dari mana doa iftitah, apa bacaan doa iftitah, perbedaan pendapat di doa iftitah dan sebagainya, termasuk dengan Fatihah. Cuma nanti waktu Fatihah itu mau dibahas ayat per ayat apa tabrak-tabrak aja. Sebab ada buku judulnya Samudra Fatihah, judul buku. Kenapa dikarang? Sebab 90% jamaah sholat nggak paham surah Al-Fatihah. Sampai ada orang yang bikin Samudra Fatihah. Jadi ketika imam baca, teman-teman makmum itu tidak memperhatikan makna, karena dia nggak paham. Dia tungguin dolinnya doang Pak. Siap-siap mau amin nih. Jadi imam baca, mana dolinnya itu dong Pak. Tapi apa maksudnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu banyak yang nggak paham.
Ya sebatas barangkali nanti sedikit-sedikit deh supaya besok ketika sholat jamaah imam baca Fatihah ada rasanya di kita tentang Fatihah itu. Saya kira ini sebagaimana biasa barangkali yang ada pertanyaan tentang ini masalah kita, materi kita atau masalah lainnya dipersilakan. Iya, silakan. Iya. Boleh enggak doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat diganti dengan Rabbana ighfir lana wal ikhwan lana sabaquna bil iman gitu ya. Nah, kalau si khatib ketika baca itu niatnya baca doa sah. Tapi kalau si khatib niatnya niat baca Quran enggak sah. Teman-teman kalau lagi baca surah Al-Baqarah terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu niatnya niat baca niat baca doa. Niat baca niat berdoa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Secara teks itu kan doa ya. Doa. Ketika teman-teman baca itu sebenarnya lagi baca doa apalagi baca Quran. Ah itu tuh. Dan itu ada niatnya di khatib. Kita yang bermadzhab Syafi'i yakinkan saja itu doa. Jadi kita nggak khawatir terhadap sholat kita sah. Kan saya bilang, tapi khotibah mungkin nggak ngerti Ustadz. Salah lu. Ngapa khotib kagak ngerti lu suruh jadi khotib? Nah, sama tuh. Ada orang yang baca ayat Al-Quran, dia niat baca Al-Quran, kan harus ada ayat Quran yang dibaca. Makanya tuh kalau teman-teman yang biasanya khutbah keduanya udah bahasa Arab, ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu untuk menjaga supaya ada ayat Quran yang dibaca di khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, ada lagi. Cukup deh ya, udah ada manfaatnya. Mohon maaf karena kemarin ada acara di belah Sununu. Saya ditanya sebenarnya sama DKM, mau langsung kajian Ustadz? Ogah. Sehari 2 acara, ogah segitu. Satu-satu aja di sana, besok baru di sini. Jangan saya khawatir juga Pak, ntar jamaahnya nggak ada ngaji di sono semua. Karena jam makan itu Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.